Untuk ikan nilem itu sendiri sebenarnya ikan endemik sungai dan persebarannya pun sebenarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kita budidaya ikan nilem sendiri karena permintaan pasar untuk ikan nilem di Kabupaten Magelang itu cukup besar. Selain untuk konsumsi, itu ikan nilem juga bisa dijadikan ikan terapi. Sebelum kita tebar di kolam, kita siapkan dulu airnya, kita kembangkan dulu plankton-plankton yang ada di kolam tersebut. Contohnya kita beri pupuk pada kolam, terus pengisian air seperti itu. Kita diamkan dulu selama 4 hari biar plankton-plankton atau pakan alami yang ada di kolam itu tumbuh, baru kita tebar ikan dalam kolam. Kita menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu dari pupuk ayam. Perkenalkan, nama saya Almas Aska Yudhistira dari BBI Sawangan. Jabatan saya di sini penata kelola kelautan dan perikanan. Saya bekerja di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang di unit perbenihan ikan air tawar Kabupaten Magelang. Komoditas ikan yang ada di sini berbagai macam. Ada ikan nila, ada ikan nilem, ikan tawes, ikan bawal, ikan beong, ikan mas, ikan wader, ikan greskap. Kita fokus di perbenihan karena memang kita mempunyai tugas untuk menyediakan benih yang berkualitas untuk masyarakat. Karena kita instansi pemerintahan, jadi kita lebih fokus ke benih yang berkualitas yang untuk disebar di masyarakat luas. Jadi diharapkan benih-benih yang keluar dari BBI Sawangan ini bisa mempunyai nilai jual yang lebih untuk di masyarakat dan juga bisa memperbaiki kualitas benih-benih yang ada di Kabupaten Magelang. Untuk ikan nilem itu sendiri sebenarnya ikan endemik sungai dan persebarannya pun sebenarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kita budidaya ikan nilem sendiri karena permintaan pasar untuk ikan nilem di Kabupaten Magelang itu cukup besar. Selain untuk konsumsi, itu ikan nilem juga bisa dijadikan ikan terapi. Dan juga kalau di Kabupaten Magelang ini lebih ke arah pakan. Jadi ikan nilem itu dijadikan pakan untuk ikan-ikan predator di Kabupaten Magelang. Kan banyak penghobi dari pelaku perikanan itu sekarang lagi gencarnya ikan-ikan predator seperti arwana, seperti ikan ikan toman atau cana, itu kan juga ikan-ikan predator. Nah, ikan nilem itu untuk ukuran-ukuran tertentu bisa menjadikan pakan untuk ikan predator tersebut. Biasanya dijual di pengecer. Di pasar-pasar ikan itu dijual pengecer untuk pakan ikan predator. Kalau ikan nilem itu untuk masa berlaku induk itu sekitar 3 tahun dari awal pemijahan. Setelah 3 tahun pasti ada penurunan jumlah telur yang dihasilkan dari induk ikan itu sendiri. Cuma kita pembenihan di sini juga sekaligus untuk meremajakan induk-induk yang sudah akhir atau sudah lanjut lebih dari 3 tahun. Jadi selain kita menjual larva benih itu sendiri, kita juga besarkan untuk menjadi calonan induk yang nantinya akan kita pijahkan di sini. Sebenarnya kalau orang awam melihat ikan nilem itu ciri-cirinya sama seperti ikan tawes. Kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ikan nilem itu bentuknya lebih meruncing atau bentuknya lebih torpedo, lebih menonjol ke depan. Terus juga pergerakannya juga gesit. Terus kalau di BBI Sawangan ini ada 2 jenis ikan nilem, nilem merah dan nilem hitam. Meskipun warnanya tidak merah, sedikit kuning ke oren-orenan, tapi kita menyebutnya nilem merah. Kalau produksi ikan nilem yang bisa saya pastikan setiap bulan kita memproduksi ikan nilem karena permintaan pasar ikan nilem itu besar, jadi mau tidak mau kita setiap bulan pasti mijakan ikan nilem karena memang ketersediaan induk dari BBI Sawangan ini ya cukup banyak. Jadi untuk 1 bulan 1 siklus masih bisa tercapai. Untuk berapa banyaknya itu mungkin setiap panen itu bisa menghasilkan 60 sampai 80 cangkir, dan untuk jumlahnya mungkin 1 cangkirnya itu kisarannya 1.500 sampai 1.200. Ya tinggal dikali 50 sampai 80 tadi. Kalau budidaya untuk pembenihan, cari ikan nilem yang sudah matang gonat atau yang induk-induk betina yang sudah mengantongi telur yang ada di dalamnya. Terus kita tinggal cari
indukan jantan yang matang gonat. Untuk pemijahannya sendiri itu sebenarnya tidak sulit, tidak membutuhkan persiapan seperti ikan-ikan seperti lele, itu yang memerlukan ijuk atau kakaban. Kalau ikan nilem tidak perlu memerlukan itu. Tinggal kita jadikan satu antara jantan dan betina. Kita kalau di BW Sawangan itu kita rangsang dengan hormon gonadotropin. Kita suntikan hormon gonadotropin untuk perangsang pematangan gonad dalam induk ikan betina itu sendiri, biar mempercepat pengeluaran telur pada ikan induk betina. Kalau pada proses pemijahan, air itu memang harus bersih karena itu mempengaruhi dari perangsangan dari induk ikan nilem itu untuk mengeluarkan telur atau tidak. Yang kedua, untuk pakannya, karena kita segmennya di pembenihan, jadi untuk pakan pabrikan itu kita berikan setelah ikan itu berumur 15 hari sampai 20 hari. Jadi selama 0 sampai 15 hari itu kita memberikannya pakan alami. Jadi kita sebelum kita tebar di kolam, kita siapkan dulu airnya, kita kembangkan dulu plankton-plankton yang ada di kolam tersebut. Contohnya kita beri pupuk pada kolam, terus pengisian air itu. Kita diamkan dulu selama 4 hari biar plankton-plankton atau pakan alami yang ada di kolam itu tumbuh, baru kita tebar ikan dalam kolam. Kita menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu dari pupuk ayam. Katakan fermentasi juga tidak tepat ya, karena kita pesan pupuk itu sudah bentuk karung. Jadi karung kita taruh saja dalam kolam sambil kolam itu diisi air. Kita tunggu selama 4-5 hari, kemungkinan air itu akan berubah menjadi hijau. Kalau pakan sebenarnya kita, kalau ikan secara keseluruhan itu pakan itu untuk kadar proteinnya atau kadar kandungan yang ada dalam pakan itu sebenarnya sama. Cuma yang membedakan hanya ukuran saja. Ukuran butiran yang ada dalam pakan. Kayak kita pemberian pakan pada ikan juga menyesuaikan dari bukaan mulut ikan itu sendiri. Ketika ikan itu kecil ya berarti kita memberikan butiran yang kecil juga kepada ikan. Kecuali kalau ikan-ikan yang sudah indukan itu bisa mungkin dikasih pakan yang ukurannya 3 mili maupun 2 mili. Ikan nilem itu bisa dikatakan predator karena di sini pernah kita jadikan satu ikan nilem dengan ikan grass carp. Ikan grass carpnya kalah. Sisiknya ikan grass carp habis dimakan ikan nilemnya. Ya mungkin ikan nilem juga bisa dijadikan ikan terapi. Kan itu juga memakan kulit-kulit mati yang ada di kaki. Kalaupun ikan nilemnya itu terlalu besar, itu bakal melukai kaki kita juga. Kalau terapi ya kayak biasanya yang tren di masyarakat itu kayak terapi ikan yang kayak kita nyemplungin kaki di air terus ikannya gigit-gigitin, itu terapi ikan. Untuk dari peran pemerintah sendiri, kita juga punya program namanya restocking. Jadi kita juga selain mempunyai kewajiban untuk menyebarkan benih-benih yang berkualitas, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian alam. Contohnya restocking. Nah, restocking sendiri melalui peraturan kementerian itu untuk jenis ikan nila itu sudah dilarang. Karena ikan nila itu ikan sifatnya menginvasif. Jadi ketika perairan itu ditebar nila, ikan-ikan endemik yang di daerah situ bakal jadi santapan dari ikan nila. Ya, karena ikan nila sudah tidak diperbolehkan untuk di penebaran, ikan nilem atau tawes itu jadi salah satu opsi untuk penebaran di perairan umum. Karena memang ikan tawes dan ikan nilem itu termasuk ikan endemik dari sungai itu sendiri. Dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau belinya bisa ke kita di BB Sawangan. Karena memang kita selain memijahkan juga memperjualbelikan benih. Jadi ketika butuh benih ikan nilem itu bisa menghubungi dari BB Sawangan, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram. Kita punya Instagram namanya BBI Magelang, bisa DM melalui situ atau pemesanan lewat WA dari nomor saya atau nomor Kepala Balai Bu Sulis bisa. Tapi memang untuk ikan-ikan yang ada di BBI Sawangan ini tidak display, jadi memang harus pemesanan terlebih dahulu karena kita tidak mempunyai tempat untuk display ikan. Jadi ketika kita ada pesanan ya kita sesuaikan dengan stok yang ada yang kita punya. Jadi pemesanan lewat mungkin WA-nya saya bisa 085 234 901 781.
Kalau penyakit ikan nilem, kalau indukan itu lebih ke arah jamur. Jamur itu disebabkan karena ada luka yang ada tubuh ikan itu sendiri. Ketika pemindahan ikan, contoh ketika ikan itu kita seleksi, dipilih untuk yang matang gonat atau tidak, itu kan ada interaksi dari manusia, pakai jaring, pakai seser, itu kan bisa menyebabkan luka pada ikan nilem. Harapan saya untuk masyarakat Magelang, terutama untuk ikan nilem, ya pasar ikan nilem itu di Kabupaten Magelang sangat besar. Selain untuk yang saya sebutkan tadi sebagai pakan ikan predator, bisa jadikan ikan-ikan kuliner iwak kali, ya itu potensinya ikan nilem sangat besar di Kabupaten Magelang. Kita juga di Kabupaten Magelang ini sumber airnya sangat melimpah. Jadi untuk pengembangan ikan nilem sendiri itu tergolong lebih cukup mudah. Bisa dikembangkan di persawahan, bisa di kolam, dan juga adaptasi ikan nilem itu salah satu ikan yang cukup adaptif di lingkungan apapun. Untuk BBW Sawangan ini juga kita menerima ketika ada orang yang mau belajar cara pembenihan seperti apa, mau belajar cara budidayanya seperti apa, silakan datang ke BBW Magelang. Kita juga pintu terbuka untuk siapapun yang mau belajar di sini. Jadi kita tidak menutup-nutupi ilmu yang kita punya. Kalau ada masyarakat yang mau belajar tentang budidaya ikan nilem seperti apa, silakan datang. Kita pintu terbuka untuk masyarakat.